Shield Captain America merupakan salah satu weapon yang unik dan hebat dari franchise MCU. Kehebatannya ini bisa kita lihat bagaimana Shield tersebut ternyata mampu menahan berbagai macam serangan lawannya, termasuk pedang kembar atau para fans menyebutnya dengan Twin Swords atau Infinity Sword atau Double Edged Swords milik Thanos. Namun sayangnya di akhir pertarungan di Avengers Endgame, Shield tersebut malah hancur oleh senjata Thanos tersebut. Kali ini ada sebuah teori yang menarik untuk kita bahas mengenai Shield Captain America yang terlihat di akhir Avengers Endgame ini. Universe, let's talk about it. Dalam film Avengers Endgame, kita bisa melihat bagaimana shield Captain America rusak parah dihantam dengan menggunakan double-edged swords milik Thanos. Shield ini merupakan senjata terkuat Captain America yang terbuat dari bahan vibranium, sebuah logam langka dan sangat kuat dari Wakanda. Senjata ini diciptakan oleh Howard Stark, dan itulah sebabnya di Captain America Civil War setelah perseteruannya dengan Tony Stark, Steve Rogers meninggalkan shield tersebut karena shield itu adalah buatan ayah Tony Stark yang dibunuh oleh sahabat Rogers, Bucky Barnes. Tameng ikonik Captain America ini akhirnya tidak pernah ditampilkan lagi di Avengers Infinity War dan baru bisa kita lihat kembali setelah lompatan waktu 5 tahun di Avengers Endgame, di mana Tony Stark berdamai dengan Steve Rogers dan mengembalikan shield yang dibuat oleh Howard Stark untuk Captain America. Di ending Avengers Endgame, Steve Rogers memutuskan untuk mengemban tugas mengembalikan seluruh Infinity Stone yang mereka ambil dari 3 timeline di masa lalu yang berbeda, dan setelahnya Steve Rogers tidak kembali melalui Quantum Tunnel tapi justru muncul di tepian danau dalam wujud yang lebih tua sambil membawa shield Captain America. Steve Rogers memutuskan untuk menyerahkan shield tersebut kepada penerusnya yang dia pilih, yaitu Sam Wilson alias Falcon. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih sangat mengganggu. Bagaimana bisa shield yang telah rusak parah tersebut bisa pulih seperti baru lagi dan berada di tangan Steve Rogers tua? Apakah Steve Rogers memperbaikinya? Avengers Endgame tidak mengungkapkan secara spesifik bagaimana Captain America memperbaiki shield atau perisai yang dia berikan kepada Sam Wilson, yang mana rasanya sulit dipercaya mereka mampu membetulkan kembali shield tersebut sampai terlihat benar-benar baru dalam waktu yang singkat. Kemunculan shield yang diberikan ke Sam Wilson ini malah semakin menguatkan dugaan tentang teori Steve yang memilih untuk hidup bersama dengan Peggy Carter di masa lalu memang benar menghasilkan realitas alternatif. Hal ini semakin didukung dengan apa yang telah dijelaskan oleh Profesor Hulk tentang bagaimana aturan time travel yang sebenarnya terjadi di Marvel Cinematic Universe, serta ada beberapa detail yang secara fisik bisa terlihat pada shield baru yang diserahkan ke Falcon ini, seperti adanya garis tipis-tipis pada bagian lingkaran silver shield tersebut. Kita akan membahasnya sebentar. Memang seluruh akhir cerita dari Captain America ini menimbulkan serangkaian pertanyaan. Sutradara Joe dan Anthony Russo sendiri memiliki jawaban yang saling bertolak belakang dengan scriptwriter Christopher Marcus dan Stephen McFeely. Russo Brothers percaya bahwa Steve Rogers sebenarnya menciptakan realitas baru ketika dia memutuskan untuk menetap bersama Peggy. Sementara Marcus dan McFeely berteori bahwa pada dasarnya semua perjalanan Steve Rogers adalah bagian dari kontinuitas timeline utama MCU yang sama. Argumen sang scriptwriter inilah yang menyeratkan bahwa memang ada dua Steve Rogers di MCU selama ini. Tapi berdasarkan aturan perjalanan waktu yang ditetapkan di Avengers Endgame, seperti kata Bruce Banner, Steve Rogers yang memutuskan untuk kembali ke tahun 1940-an ini membuat realitas bercabang. Mirip dengan Loki yang berhasil melarikan diri dengan Tesseract dalam pertempuran New York ketika Avengers time travel yang juga menciptakan realitas yang bercabang. Jadi pada intinya, konsep Bruce Banner lah yang disetujui oleh Russo Brothers. Logika sederhananya, Steve Rogers ketika melakukan time travel lagi untuk mengembalikan semua Infinity Stone dan Mjolnir tidak membawa serta shield-nya yang rusak itu. Dia literally benar-benar hanya membawa 6 Infinity Stone dan Mjolnir itu. Jadi tidak mungkin shield tersebut diperbaiki dalam kontinuitas MCU utama ini kecuali Steve Rogers melintasi realitas alternatif di mana shield yang berbeda memang ada. Perlu dicatat ya, bahwa untuk sementara
Sementara perisai yang dia berikan kepada Sam Wilson memang kelihatan sangat mirip dengan shield Captain America asli yang selama ini kita lihat di Marvel Cinematic Universe. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, shield yang terlihat di akhir Avengers Endgame tersebut sebenarnya berbeda. Lihat saja, di bagian lapisan silver terdapat beberapa garis yang sangat tipis dan halus di bagian tengah lapisan silver itu. Shield versi Sam Wilson ini juga memperlihatkan di part bintang terdapat perbedaan yang tidak dimiliki oleh shield yang asli. Garis pinggiran dari bintang tersebut terlihat berbeda dengan shield yang rusak yang selama ini kita lihat di Marvel Cinematic Universe. Bahkan bisa dibilang tidak ada pertanda kalau shield yang hancur milik Steve Rogers itu ketika melawan Thanos sudah diperbaiki. Artinya shield ini bisa saja shield yang memang berbeda. Berbicara tentang shield Captain America ini, rasanya menarik untuk membahas sedikit mengenai beberapa jenis shield yang pernah digunakan oleh Cap. Kalau kita mengacu kepada komik Captain America, Steve Rogers sebenarnya memang menggunakan beberapa shield yang berbeda yang terdapat dalam komik. Selain memiliki shield yang berbentuk lingkaran, Cap juga memiliki shield dengan desain lancip ke bawah dan bisa terbagi dua untuk dikenakan di masing-masing lengannya. Juga tidak ketinggalan terdapat logo bintang di tengah yang dipadukan dengan warna merah, biru, dan putih. Dalam Marvel Cinematic Universe, Steve Rogers sebenarnya telah diperlihatkan telah menggunakan 3 shield yang berbeda sejauh ini. Dalam film Captain America The First Avenger, Steve Rogers pernah menggunakan heater-shaped shield. Dalam komiknya, perisai ini pertama kali muncul di Captain America Comics isu nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 1941. Waktu itu Marvel masih bernama Timely Comics. Shield ini terbuat dari bahan baja. Namun, shield pertama ini mengalami masalah di mana salah satu rival Timely Comics yang pada saat itu merupakan comic book publisher yang bernama MLJ komplain kepada Timely Comics karena shield Captain America tersebut mirip dengan hero ikonik MLJ yang bernama Shield. MLJ sendiri kini sudah berganti nama menjadi Archie Comics. Timely Comics pun akhirnya memutuskan untuk mengganti shield yang berbentuk cakram seperti yang kita kenal selama ini dalam Captain America Comics isu nomor 2. Sementara heater shaped shield ini pada akhirnya nanti akan jatuh ke tangan Elijah Bradley, salah satu anggota Young Avengers yang bergelar Patriot. Shield yang baru ini bernama Round Vibranium Shield, di mana kali ini terbuat dari bahan vibranium yang sangat kuat. Shield inilah yang selama ini kita lihat sampai di pertarungan pamungkas Infinity Saga melawan Thanos dan pasukannya. Shield ini adalah shield yang sangat susah untuk dihancurkan. Sejauh ini kita hanya bisa melihat Black Panther lah yang bisa membuat shield ini cacat dengan meninggalkan bekas cakarnya. Itu pun wajar karena cakar Black Panther ini terbuat dari bahan yang sama dengan shield tersebut. Hingga akhirnya Thanos pun membuatnya rusak parah. Fun fact-nya, perisai ini pun tidak bisa dirusak oleh jenis logam kuat lainnya, yaitu adamantium yang tertanam dalam tubuh Wolverine. Lalu, dalam crossover komik Marvel dan DC Comics Justice League of America pada tahun 2003-2004, Captain America pernah memberikan shield ini kepada Superman dan digunakan dalam pertarungan melawan Corona. Superman bahkan dibuat sangat terkesan dengan shield tersebut. Dalam komik, shield ini terlihat beberapa kali dihancurkan. Dalam event Secret Wars pada tahun 1984-85, Dr. Doom diceritakan pernah mematahkan shield ini, tapi dengan bantuan kekuatan Beyonder yang dia curi. Dalam event komik The Avengers isu nomor 2015-2016, Molecule Man menjadi orang yang berhasil menghancurkan shield dan beberapa weapon ikonik Marvel Universe lainnya. Dalam miniseri The Infinity Gauntlet pada tahun 1991, Thanos pun bisa menghancurkan shield ini dengan menggunakan Infinity Gauntlet miliknya. Berbeda dengan Avengers Endgame yang lalu, Thanos juga merusak shield tersebut, tapi kali ini dengan double-edged sword-nya. Dalam Captain America The First Avenger, Howard Stark memberitahu Steve Rogers bahwa shield yang dipilihnya itu adalah satu-satunya karena terbuat dari vibranium yang langka. Kalaupun ada shield lain yang terlihat di tempat lain seperti di Iron Man pada tahun 2008, itu merupakan shield prototype yang terlihat di laboratorium milik Tony Stark. Jadi tidak mungkin ada shield lain dalam MCU ini. Dan juga rasanya tidak mungkin Steve Rogers mewariskan shield prototype ke Sam Wilson yang juga sekaligus mewariskan gelar Captain Amerikanya. Jadi bagaimana caranya shield tersebut bisa kelihatan utuh kembali setelah rusak parah? Mungkin saja memang sama seperti dugaan kita semula, bahwa shield tersebut diperoleh dari realitas alternatif. Karena kalau shield tersebut diambil dari Howard Stark ketika Steve Rogers travel back ke masa lalu di Avengers Endgame, maka tidak mungkin shield-nya bisa kelihatan berbeda. Harusnya kan shield yang sama.
Apakah ini berarti bahwa Avengers Endgame memang telah membocorkan secara halus bahwa memang perjalanan lintas realitas atau multiverse ini sudah bisa dilakukan? Yang jelas teori ini sudah sangat didukung oleh pernyataan Russo Brothers dan Profesor Hulk bahwa memang Avengers telah menciptakan realitas bercabang yang di luar dugaan ternyata bisa dilintasi dan kembali ke realitas utama MCU yang kita sebut dengan Earth 199999. Semua pertanyaan kita yang tersisa dari Avengers Endgame tersebut semoga akan terjawab di seri TV The Falcon and the Winter Soldier nanti, di mana Sam Wilson sempat terlihat berlatih untuk menggunakan shield yang tidak biasa dia gunakan tersebut. Untuk sekedar diketahui bahwa dalam komik setelah kematian Steve Rogers, shield asli ini disimpan oleh Stark untuk nantinya diberikan kepada calon pengganti Kapten Amerika lain yang bisa menggunakan shield ini dengan baik dan benar. Namun sayangnya tidak ada yang bisa menggunakannya. Sampai akhirnya Stark menawarkan Clint Barton yang pada saat itu dikenal sebagai Ronin untuk menggunakan shield tersebut. Clint ternyata bisa melemparkan shield itu dengan benar sehingga dia bisa memakai gelar Kapten Amerika untuk sementara waktu. The Winter Soldier kemudian diceritakan mencuri shield tersebut dengan alasan dia tidak ingin ada orang lain yang memakai shield sahabatnya itu. Stark pun mengizinkan Bucky untuk menyimpannya. Namun dalam seri TV The Falcon and the Winter Soldier nanti, kita justru akan melihat Kapten Amerika yang baru yang ternyata itu bukan Sam Wilson, tapi dia adalah John Walker yang nantinya akan kita kenal sebagai US Agent. Nah, Universe, menurut kalian apakah shield yang diberikan Steve Rogers kepada Sam Wilson itu adalah shield yang sama dengan shield yang hancur oleh Twin Sword atau Double Edged Sword milik Thanos? Atau kalian justru percaya kalau ini adalah shield lain yang diambil dari realitas alternatif? Atau mungkin kalian punya teori sendiri tentang shield yang akan tampil kembali dalam seri TV The Falcon and the Winter Soldier nanti di Disney Plus? Jangan sungkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah. Kalian juga bisa join Discord kita. Linknya juga kita taruh di kolom deskripsi. So, it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra. Stay safe and until next time.